mengingat besok hari kemerdekaan kita. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat ya. Amin. Apapun keadaannya kita harus tetap semangat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Datang menghampiri takhta kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas setiap waktu, kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Dan di sini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengantar kami hingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat ibadah ini Tuhan. Biarlah kami dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan kami membuka hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau bertakhta di atas setiap kami Tuhan. Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehadiran Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang tak tertandingi oleh Tuhan kita. Dia Raja kita. Mari kita katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan apa? Tak ada
kerajaan-Mu yang kekal itu Tuhan. Membuat kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu apa? Satu suara kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu kekal selamanya.
kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yes, Tuhan. Kita mau nyatakan kebesarannya, kita menyatakan keajaibannya yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun musim hidup berganti, tapi kasih setia Tuhan ada bagi setiap kami. Untuk itu Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Yes, Tuhan. Yes. Oh, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Katakan ajaib. Ajaiblah karyamu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan, sungguh kami menikmati itu Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah
kasih Bapa. Sungguh kami menikmati kasih setiamu itu dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan telah banyak kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami ada di bangsa kami ada di kota kami Tuhan. Sungguh kebesaran-Mu nyata di dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, Engkau ada di kami Tuhan. Engkau ada di hati kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa kami menikmati-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau katakan shalom bagi bangsa kami. Kami mau katakan shalom bagi kota kami Tuhan. Indonesia penuh, katakan dengan hati yang penuh kepada Tuhan. Shalom, kita mau lepaskan damai sejahtera di bangsa kita. Amin. Kesejahteraan itu terjadi Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu menikmatinya Tuhan. Indonesia penuh damai. Mari kita berikan hati kita kepada bangsa kita. Kita katakan doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia, katakan sungguh-sungguh doa buat damai. Doa buat damai di Indo. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia terkhusus kota kita. Doa buat damai di Samarinda. Doa buat damai di Samarinda. Doa buat damai di Samarinda. Doa buat damai di Samarinda.
Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Biarlah di hari kemerdekaan di tahun ini sungguh bangsa Indonesia mengalami kebangkitan, mengalami terobosan yang baru. Kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Yes Tuhan, katakan shalom. Shalom. Yes. Yes Tuhan. Amin. Oh Tuhan, biarlah itu terjadi damai sejahtera Tuhan. Amin Tuhan. Kita serukan shalom. 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 Yeah. Amin. Indonesia. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memegang janji-Mu Tuhan, untuk kami hidup sejahtera Tuhan. Shalom, umat Tuhan diberkati. Amin. Indonesia penuh damai. Indonesia. Indonesia penuh Indonesia. Indonesia penuh damai. Yeay. Haleluya. Itu kerinduan kami Tuhan, Amin. supaya damai sejahtera daripada Allah itu sungguh boleh dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia ini ya Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Di tengah-tengah kami memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia. Banyak hal yang masih belum terrealisasi dari semua cita-cita daripada pendiri bangsa kami ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya para pemimpin-pemimpin kami yang sudah Tuhan tentukan, mereka ada di pusat sampai kepada daerah. Mari Tuhan Yesus, Kau tolong mereka supaya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Amin. Sehingga apa yang menjadi cita-cita daripada pendiri kami yang sudah dikumandangkan lewat pembukaan Undang-Undang Dasar maupun juga dari Sila Pancasila, itu benar-benar boleh dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ya Tuhan, tanpa terkecuali. Yes. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi bangsa negara kami Indonesia ini, sehingga apa yang akan dinyatakan, apa yang menjadi kerinduannya itu boleh terwujud ya Tuhan. Ya. Secara khusus kami juga berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, untuk saudara kami yang ada di Kupang, Ya Tuhan. yang beberapa waktu kemarin mereka mengalami gempa. Ya. Mungkin mereka ada yang kehilangan harta benda mereka Tuhan Yesus. Mereka ada yang mungkin terpisah dengan anak famili mereka, dengan keluarga mereka. Ya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau teguhkan mereka Tuhan Yesus. Siapapun mereka Tuhan Yesus yang mengalami musibah ini ya Tuhan. Berikan kekuatan iman bagi mereka. Berikan mereka ketabahan ya Tuhan Yesus. Supaya musibah ini mereka tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Mereka tetap menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka tetap boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Ya. Tuhan memberkati baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Biarlah mereka boleh tanggap untuk masalah ini ya Tuhan. Supaya semua masyarakat yang mengalami musibah ini boleh teratasi dengan baik ya Tuhan Yesus.
Demikian juga dengan umat Tuhan yang ada di sana. Mari Tuhan Yesus Engkau tolong mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Dan ini kami Tuhan Yesus, umat-Mu yang ada di GKKDN Kristo, baik yang hadir secara langsung maupun juga yang mengikuti lewat Zoom. Tuhan juga berkati ya Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Mari Tuhan Yesus Engkau tolong kami, baik hamba yang akan menyampaikannya maupun juga seluruh umat Tuhan. Kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Kami sama-sama dikuasai oleh Roh Tuhan supaya sungguh kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya hanya Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami dan menguasai kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Semua kata yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom. Merdeka. Merdeka. Iya, puji Tuhan. Nuansa merdekanya luar biasa ya. Ada satu syair di lagu kebangsaan kita mungkin yang ya semua kita tahu dan semua kita senang menyanyikannya, yaitu 16 Agustus tahun 45 gitu kan. Itu besoknya hari kemerdekaan kita gitu maksudnya. Dari 16 sekarang, besok 17 jadilah hari kemerdekaan kita. Ya, ini ada pelajar ya? Ada pelajar juga ya? Pelajar, mahasiswa. Boleh tanya ya para pelajar? Para mahasiswa ya? Boleh tanya ya? Yang jelas saya kasih hadiahnya. Berapa tahun Indonesia dijajah dan tolong buktikan. Mahasiswa, ibu alumni mahasiswa. Berapa tahun Indonesia dijajah? Berdiri di sini. Loh, nggak usah takut. Kalau nggak gimana aku mau ngasih nanti kalau datang. Berapa tahun? Ini yang jajah bangsa apa dulu Pak? Terserah. Kalau Jepang itu 3,5 tahun. Kalau Belanda itu 350 tahun Pak. Boleh ditanya sama internet aja Pak. Ditanya ke internet aja Pak. Ntar saya kasih foto. Jangan pergi. Yang saya tahu itu Perang Padri. Tahu ya Perang Padri ya? Padang itu dilakukan dari 1803 sampai 1838. Sudah menjadi Indonesia? Belum. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1830. Sudah jadi Indonesia? Belum. Perang Tanah Batak, ada orang Batak? Horas. 1878 sampai 1907. Mendekati, ya kan? Mendekati. Berarti sesungguhnya Indonesia belum pernah dijajah oleh Belanda. Betul? Betul kan? Karena, ya tetap saya kasih hadiah, karena kau berani maju. Terima kasih. Minimal berani maju ya kan? Ya. Karena 1908 itu adalah awal, kan begitu ya? Betul ya para mahasiswa ya? 1908 itu awal yang dibilang dengan kebangkitan nasional atau berdirinya Budi Utomo. 1928 itu yang kita peringati dengan Sumpah Pemuda. Betul kan? Sudah merdeka? Sudah jadi Indonesia? 1928? Belum. Ya kan?
Halo. Ini para mahasiswa, ini kan masih encer-encer semua kan? Betul kan? Hanya itu digaungkan supaya kita warga negara Indonesia sekarang, masyarakatnya tetap memiliki semangat kesatuan. Kan begitu ya? Betul? Iya. Karena ini hari kemerdekaan, kita akan lihat bagian firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saya yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Supaya ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, demikian bagian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya bahwa apa yang sedang kita gelorakan pada saat ini dengan kemerdekaan, maka kita pun harus menikmati kemerdekaan itu sendiri. Terlebih lagi di dalam kehidupan iman percaya kita. Amin. Amin. Nah, persoalannya adalah ada banyak orang-orang yang dulunya mengaku Kristen, tetapi ketika diperhadapkan dengan segala sesuatu dalam kehidupannya, hal-hal yang tidak diinginkannya, hal-hal yang tidak disenanginya itu terjadi dalam kehidupannya, malah mereka meninggalkan Tuhan. Atau dengan kata lain meninggalkan kekristenan itu sendiri. Yesus pernah menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi orang-orang Yahudi malah menjawab, ya kan di ayat yang ke-33 itu mereka menjawab kepada Yesus, kami adalah keturunan Abraham,
kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Jadi bagaimana mungkin engkau berkata bahwa engkau akan menjadikan kami sebagai orang-orang yang merdeka? Artinya adalah bahwa bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada masa itu ketika Yesus menyampaikan itu begitu mereka sangat-sangat meyakini bahwa mereka sebagai keturunan Abraham adalah orang-orang yang merdeka. Mereka bukan lagi orang-orang yang diperbudak, mereka bukan lagi orang-orang yang mengalami di bawah hukum dosa. Ya kan? Ya. Kembali saya bilang bahwa katakanlah seperti suku Batak, Ambon, Toraja, mana lagi? Beberapa daerah-daerah tertentu yang mayoritas Kristen. Ya kan? Yang mayoritas Kristen, tetapi ketika mungkin keluar dari kampung halamannya, mendapatkan pekerjaan, itu ditawari pekerjaan atau jabatan, sudah tidak lagi menjadi orang Kristen. Ya jujur saya secara pribadi, saya bersyukur sama ibu saya, karena saya selesai SLTA, sempat merantau ke salah satu daerah di Sumatera Utara, yang masih termasuk Sumatera Utara, Padang Sidempuan. Tahu ya, orang Sumatera Utara, Padang Sidempuan tahu ya? Ada di peta kok kelihatannya, tapi nggak tahu kecamatannya. Kecamatannya itu Kecamatan Sibuan. Jadi pada saat itu 1 tahun saya sudah di sana, karena memang saya SLTA-nya dari pertanian. Jadi cocok untuk masuk ke sana dan nyaris sudah mau menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut. Tetapi ibu saya datang ke sana, dia tidak nginap di tempat saya karena saya di mes, dia nginap ke orang Batak yang ada di sana. 2 malam dia di sana, kemudian dia pulang. Setelah pulang, dia kirim telegram, bukan aplikasi Telegram yang para mahasiswa sekarang ini nggak tahu itu Telegram. Jadi Telegram itu secari kertas yang bisa dibilang suratnya surat termahal, hanya dibayar per huruf dan terbuka, siapa saja bisa membaca. Cepat nyampenya. Surat itu menyatakan cepat pulang, ada urusan penting. Gitu kan? Cepat pulang, ada urusan penting. Ketika saya terima telegram tersebut, saya sampaikan kepada manajer saya, "Pak, bagaimana ini, Pak? Sementara besok Senin saya harus ikut dalam ya ujian untuk masuk jadi pegawai tersebut di perkebunan itu." Manajer itu bilang, "Urusan untuk ujian besok itu tanggung jawab saya. Kamu pulang, kamu jumpain orang tuamu, paling banter kamu itu disuruh nikah. Kapanpun kau pulang, kau pasti masuk jadi pegawai." Serius Pak? Serius. Pasti Pak? Pasti. Saya berangkat sore dari Sibuan itu sampai ke rumah, depan rumah, karena rumah kami pinggir jalan poros Sumatera. Saya sampai jam 8, saya ketuk pintu, tapi pintunya memang sudah agak terbuka gitu kan. Ketuk pintu, ibu saya sudah siap-siap untuk pergi ke sawah. Orang Batak bilang udah pakai saung-saung, semua atribut untuk pergi ke sawahnya itu sudah siap, standby gitu kan, di kepala ada di kepala, sudah bawa bekal untuk makan. Begitu dia lihat saya, dia hambur semuanya yang ada di badan dia kejar saya dan dia peluk. Dia nangis senangis-nangisnya. Saya yang bingung gitu kan. Saya bilang, "Mak, ini kenapa?" Saya bilang, "Kok sebegininya Mama nangis? Waktu suami Mama," bilang kan bapak saya, "meninggal, Mama enggak kayak gini nangisnya." Saya bilang, "Enggak, pokoknya kamu jangan di sana," sambil dengan terseduh, "kamu jangan lagi ke sana, kamu jangan lagi ke sana." Saya mikir, wah udah 1 tahun saya babat sampai hancur tangan saya ini gitu kan. Udah mau jadi pegawai, cila. Kok mau ditinggal enak saja gitu.
Jadi kami duduk, dia cerita, "Nak, pokoknya kamu jangan pergi lagi ke sana." "Kenapa, Mak?" Dan dia jawab, "Mumpung Mama masih hidup, tolong ikutin arahan Mama." Wah, saya ingat balik ke belakang, saya banyak mengecewakan orang tua. Saya banyak lakukan hal yang tidak baik sama mama saya. Ya sudah, pergi. "Tapi Mak, aku nanti kerja apa di sana? Masalah pekerjaan itu nomor sekian. Yang penting kau bisa bertumbuh dalam iman percayamu kepada Yesus." Bersyukur sama Tuhan, saya punya orang tua yang sangat memperhatikan tentang keimanan, tentang keyakinan kepada Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menemukan ada banyak orang juga setelah di sini, bahkan 2 minggu yang lalu ada di Rutan, satu suku sama saya juga, gitu kan. Punya posisi, punya pekerjaan bagus, tapi karena teman hidup, dia meninggalkan iman percayanya. Aduh. Ini kan sesuatu yang sangat ironis, ya kan? Tapi mari kita belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Itu yang harusnya kita pahami dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang akhirnya nggak ngerti kenapa dia percaya kepada Kristus. Ada banyak orang yang nggak ngerti kenapa dia harus menjadi Kristen. Mungkin dia hanya bisa berkata karena orang tuaku. Halo para mahasiswa, betul? Halo. Karena saya juga pernah ngalamin seperti Anda. Tapi mari kita belajar sekali lagi. Kalau kita lahir dari keluarga Kristen, kita bersyukur. Itu adalah langkah awal untuk kita lebih maju lagi menjadi orang yang percaya kepada pribadi Kristus. Sekali lagi saya mau sampaikan, ketika ada orang-orang muda yang masuk ke Rutan, yang masuk ke Lapas Sudirman, ketika ditanya, "Bang, gereja di mana, Bang?" Bingung. Ya kan? Kenapa dia bingung? Karena tidak pernah masuk. Halo. Karena tidak pernah masuk gereja. Jangankan ditanya pendetanya, nama gerejanya nggak ngerti. Malah nanya sama temannya, "Aku gereja apa ya?" Ya temannya jawab, "Lah kita kan ketemunya di polsek. Gimana aku tahu kau di gereja di mana? Kita kan ketemunya di Polres. Kita nggak satu kelurahan, nggak satu RT. Ya saya nggak tahu nih. Aku juga nggak tahu nih. Ya kan? Tapi saya bilang sama mereka, tapi saya bersyukur, masih tetap bersyukur. Kalian masih mengakui kalau kalian tuh beragama Kristen. Saya masih bersyukur dan saya masih acungkan jempol sama kalian karena kalian masih mengakui kalian itu beragama Katolik. Karena serius, ini ada banyak di KUA yang saya dapatkan begitu. Yang kadang-kadang saya pun akhirnya pura-pura tuli gitu kan. Karena teman-teman itu dengan sengaja, apakah dengan sengaja atau enggak, saya nggak ngerti. Wah, ketika saya coba pura-pura datang, keluar ke depan, cakep juga nih cowok. Ya kan, tapi kok mau gitu loh. Lihat si cewek, cantik juga ini. Kok mau? Artinya satu, bahwa mereka hanya menjadi beragama Kristen atau beragama Katolik. Ya kan gitu kan? Tapi mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kita mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus. Atau sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kalau kita perhatikan memang
jemaat daripada Galatia ini, mereka juga orang-orang yang ternyata gampang dipengaruhi oleh pengajaran ataupun oleh hal-hal tertentu yang membuat mereka akhirnya beralih kepada kepercayaan baru dan mau meninggalkan keyakinan mereka terhadap pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Coba kita perhatikan di Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6. Dan 7. Berapa? Dia katakan demikian, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu ajaran, suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. 7.1, ya kan gitu. Itulah kondisi daripada orang-orang Galatia. Bahkan kalau kita perhatikan tadi yang di Galatia 5 ayat 2 dan selanjutnya itu ada ajaran lain yang mengatakan bahwa untuk menikmati keselamatan itu, untuk memperoleh anugerah Allah itu dari dalam Kristus, sekalipun percaya kepada Kristus harus juga melakukan yang namanya sunat lahiriah. Itu yang konteksnya yang kita baca tadi di Galatia 5 ayat 1 sampai 15 tadi. Jadi orang-orang Galatia itu nyaris tidak memiliki pendirian. Kau gampang berubah, kau gampang untuk beralih ke keyakinanmu. Itulah sebabnya kepada kita, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Galatia. Ada ajaran baru, wih keren, boleh nih, rame-rame ke sana. Ya, seperti Samarinda ini saya lihat kalau ada satu toko atau satu makanan baru itu ramenya bukan main, sampai ngantri panjang-panjang gitu kan. 3 bulan 4 bulan kemudian hilang, nyaris satu pun gak ada lagi yang ngantri di depannya. Tapi 1 bulan bikin susah aja ya kan gitu kan. Kenapa? Fenomena. Mencoba, akhirnya ya kita begitu terus, yang akhirnya timbul tenggelam dengan pemahaman kita kepada Kristus. Tapi sekali lagi, kalau kita mau mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Yang pertama, meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ya, dalam teks UUD 1945, ya, ini karena Mas Frank nuansa 17-an ya. Alinea ketiga itu ada mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Betul ya? Ya, walaupun dia di alinea yang ketiga, namun di Pancasila, sila pertama menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa kita ini mengakui adanya Allah. Setuju? Mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Sang Penguasa. Tetapi bukan berarti Indonesia menjadi negara agama. Kan begitu. Tapi merangkul semua agama. Ada berapa adik agama di Indonesia yang mahasiswa? Apa saja? Itu gratis ya? Ya kan? Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita harus meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ketika Yesus mati di kayu salib,
ketika dia berkorban untuk kita, dan saya dan saudara dengan iman, meresponinya dengan iman, mengakui, menerima bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itu adalah karena menebus dosa-dosa kita, maka itulah yang akhirnya memerdekakan kita. Dan firman Tuhan juga bilang bahwa harganya sudah dibayar lunas. Kan gitu kan? Nah, kalau kita menyadari atau meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan kita, harusnya ini menjadi sebuah dasar bagi kita untuk terus melangkah di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita hadapi, ada hal-hal yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan akal pikiran kita, tidak sesuai dengan maunya kita, tetapi mari kita bersama-sama menyadari bahwa Kristus telah mati bagi kita, itulah dasar kita untuk kita melangkah maju di dalam kehidupan iman percaya kita. Yang kedua, saya nggak usah lama-lama, yang kedua, nah sekali lagi saya mengutip di alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya adalah bahwa negara Indonesia ini punya status yang jelas, tidak suka terhadap yang namanya penjajahan, atau dengan kata lain statusnya kalau di luar negeri dengan dibilang status non blok, begitu kan? Halo, iya kan? Nah demikian juga kalau kita sudah meyakini bahwa kemerdekaan itu sudah dilakukan oleh pribadi Kristus, maka secara pribadi kita juga harus meyakini status kita itu sendiri. Seringkali kita tidak sadar, tidak mau mengakui dengan status yang kita miliki. Ogah, nanti apa kata orang, apalagi pas masa-masa muda kayak gini ya kan. Ya, kembali saya masih teringat juga pas masa muda begitu ya kan. Ketika apa yang kenalan sama cewek yang non Kristen. Bang, agama apa? Kadang-kadang diselewengkan dulu omongan supaya tidak menyebut. Kenapa? Karena malu, nanti nggak diterima, nggak diakui. Kalau aku nanti ngaku Kristen gimana dengan mereka? Nanti aku nggak dijadikan teman. Itulah yang membuat kita akhirnya bisa tergerus iman percaya kita, karena kita tidak meyakini secara pribadi status kita itu adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ayat 5, Kak, coba tolong ditampilkan Kak, yang perpaduan antara LAI dan BBC. Ya, terjemahan baru mengatakan supaya kita sungguh, nah ini Biblikos. Oleh karena itu kepada kami yang telah dimerdekakan, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Nah ini yang penting gitu kan, sekali lagi. Kalau kita status kita itu kita menjadi ambigu, maka kehidupan perjalanan iman percaya kita pun menjadi ya begitu-begitu aja. Hanya sebatas ngaku sebagai orang beragama Kristen. Hanya bisa berkata, oh kakekku, gitu kan. Bapakku Kristen, pengurus gereja, apalagi menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta di gereja A, di gereja B.
Tapi persoalannya adalah ini bukan soal status daripada orang tua kita, kakek kita, tapi bagaimana dengan status kita sendiri di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Apakah kita berkata, aku ini orang yang percaya kepada Kristus? Siap enggak untuk menerima resiko itu? Kan begitu. Yes. Tadi saya bilang tadi bahwa dianya sendiri tidak punya pemahaman yang baik kenapa harus percaya kepada Kristus, tapi hanya karena terlahir dari keluarga Kristen, ya kan? Akhirnya tidak punya status yang jelas tentang iman percayanya, sehingga karena teman hidup tadi dia meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat bagaimana Paulus memberikan penjelasan, memberikan arahan kepada orang-orang yang ada di Galatia, supaya kemerdekaan yang sudah dilakukan oleh Yesus itu seharusnya itu menjadi sebuah keyakinan saja, keyakinan yang kuat dalam hidupnya, bukan hanya sebatas penjelasan bahwa Yesus pernah mati. Betul, Yesus pernah mati, tapi kalau Yesus pernah mati, terus bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kematian Yesus itu menjadi bagian yang kita yakini bahwa Yesus memang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup secara pribadi? Ini yang menjadi persoalannya, mempertahankan pengakuan itu yang rada-rada susah dan gampang, gampang dan sulit. Dibilang gampang, gampang ngucapinnya, sulit. Kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan maunya kita. Tapi bagaimana kita tetap menjadikan status itulah yang harusnya kita terus berjuang di dalam kehidupan yang ada. Masalah bisa berganti, bahkan mungkin masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah keburu datang. Ya kan? Pernah ngalamin gitu? Masih seperti itu? Masih atau masih? Masih yang mana? Masih? Masih. Belum selesai masalah yang satu, masalah yang satu yang baru lagi sudah keburu datang. Ya Allah, mumet deh. Tapi mari kita kembali. Kalau kita bilang, ya Tuhan, masalah boleh silih berganti, tapi aku tetap berdiri percaya kepada Kristus. Ya kan gitu. Tetap mengakui Tuhan dalam hidupku. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih, ketika kita mengerti status kita, maka harusnya kita bisa bertahan di dalam kesulitan itu sendiri. Bahkan yang lebih parah, ada satu yang pernah saya jumpain, dia bilang begini, ya saya sambil cerita sama dia, saya ceritakan tentang orang-orang yang di lapas, saya ceritakan orang-orang yang di rutan begitu kan. Saya bilang bagaimana mereka tadinya dah masuk ke rutan itu dengan wajah yang untuk menatap kita aja pun nggak berani gitu kan. Karena persoalan yang dia hadapi, begitu dia sudah menikmati kemerdekaan itu, tetapi masih ada tanggungan istrinya di luar, masih ada tanggungan anaknya. Tapi mereka happy Pak, saya bilang. Mereka tetap antusias. Ketika saya tanya, loh bagaimana dengan kehidupan istri dan anak-anak Bapak di luar? Itu urusan Tuhan, yang penting urusanku kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan inginkan mereka hidup, pasti Tuhan buka jalan buat mereka. Sayanya harus datang kepada Tuhan, mumpung ada di tempat ini. Nah, orang yang saya temuin itu berkata begini, apa artinya Pak, saya bebas di luar, tidak seperti mereka yang di penjara. Saya ada di luar tapi seperti mayat hidup. Mas Solang Banar kan gitu kan. Kok sebegitunya dia berkata bahwa
dia seperti mayat hidup di luar. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain dong. Punya akal nggak digunakan, punya tenaga tidak digunakan. Saya seperti mayat hidup. Ayo. Enggak Pak, yang bilang itu siapa? Ya saya sendiri. Nah inilah yang menjadi persoalan bagi kita, ya kan? Bahwa kita gampang untuk mengucapkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup secara pribadi. Tapi bagaimana selanjutnya ketika kita menjalani kehidupan ini? Kalau seperti salah satu penjahat yang ada pada kiri atau di kanannya Yesus ketika disalibkan itu kan enak ya. Yesus, ingat aku kalau engkau datang kali yang kedua. Dijawab sama Yesus, sekarang kau sudah ada bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, kau pun di situ berada. Selesai. Tapi kalau kita yang masih hidup, masih menjalani segala sesuatunya, masih melihat segala sesuatunya, masih mendengar segala sesuatunya, masih merasakan segala sesuatunya, apakah kita masih tetap bisa bertahan dengan status iman percaya kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku secara pribadi? Itu yang harus menjadi pedoman bagi kita. Dan yang ketiga, boleh munculkan lagi Bang? Yang 5 ayat 13 Biblikosnya. Dikatakan demikian, ini Biblikos punya, karena kalian telah dipanggil untuk merdeka, saudara, hanya saja jangan kemerdekaan itu malah mendorong hidup di dalam kedagingan, melainkan melalui kasih hendaklah kalian saling melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga, sama seperti ungkapan proklamator kita yang mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu ungkapan proklamator Bapak Soekarno, kan gitu ya. Dia bilang bahwa perjuangannya itu lebih mudah karena mengusir penjajah, mempersatukan seluruh masyarakat Nusantara pada masa itu untuk berjuang melawan penjajah. Tetapi setelah kemerdekaan itu, maka perjuanganmu katanya itu lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Dan itu yang kita sedang alami, kan gitu kan? Sama-sama agamanya diakui oleh negara, tapi untuk mendirikan bangunan ibadah untuk yang minoritas cukup alot, ya kan? Tapi katanya merdeka, tapi itulah bangsa sendiri yang menjadi lawan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di Efesus pasal 6 bilang bahwa perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh dan penguasa-penguasa di udara. Artinya adalah bahwa untuk kita sekali merdeka, sekali Yesus tetap Yesus itu, bukan saja kita meyakini bahwa Yesus sudah memerdekakan kita, meyakini bahwa itu adalah status kita, tetapi kita harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Nah, ya kan gitu kan? Bukan saja hanya sebatas kata-kata yang kita ucapkan, bukan hanya sebatas tulisan yang mungkin bisa kita tunjukkan ke orang, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini dengan apa yang sudah kita yakini tadi, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku, maka itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dikatakan tadi bahwa jangan kemerdekaan itu malah mendorong hidupmu di dalam kedagingan, melainkan melalui kasih hendaklah kalian saling melayani satu dengan yang lain. Ya kan gitu kan? Ini yang menjadi
hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Kita harus mempertahankan kemerdekaan itu sendiri melalui tindakan-tindakan, melalui perbuatan-perbuatan, melalui hal-hal yang tentunya hal yang positif. Sehingga melalui keberadaan kita, melalui perbuatan kita, melalui apapun yang kita lakukan, orang bisa melihat, iya, ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kan begitu? Amin. Halo. Halo. Satu kali, ini sorry bukan muji diri, kalau muji diri ya sah-sah dan wajar gitu ya. Kantor kami KUA ngadakan family gathering. Dan nyaris semua, ada 11 staf, kepala dan semua staf 11 orang, jadi suami istri ikut, ada 2 atau 3 yang tidak ikut pasangannya. Tidak rame-rame banget, tidak banyak bikin acara-acara, dan pada sore menjelang malam jam 7-an atau jam 7 lewat, kami ke IKN gitu kan, dari pantai baru ke IKN. Nah, saya tidak tahu kenapa bisa ada sesi foto pasangan atau keluarga dan keluarga, pasangan dan keluarga. Ya jujur ya mungkin sudah tahu ada beberapa ya kalau saya dengan istri ya oke-oke aja gitu kan. Nah jadi pasangan keluarga daripada pemimpin saya itu sebenarnya jaraknya dari sini ke sana gitu kan, tembok itu, kemudian juga remang-remang, terus juga ada yang juru fotonya itu untuk ngambil foto, jadi saya terhalang oleh dia. Tapi ketika mereka sudah selesai, saya bilang sama bapak itu, Pak, kenapa merangkul istrinya dengan 2 jari? Padahal saya nggak ngeliat, gitu kan? Istrinya bilang begini sama saya, loh bapak lihat ya? Waduh, betulan kali gitu kan? Saya diam aja jadinya kan? Saya nggak ngelihat karena jauh gitu kan. Terus bapak itu bilang gini, iyalah Pak Sahat kan sudah biasa. Kalau kami ini aja bukan karena disuruh. Yang kadang-kadang kita susah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu sudah menjadi hak kita. Halo, begitu juga dengan kita kan, para ibu-ibu, suami-suami yang ada di tempat ini, ada beberapa keluarga di tempat ini yang pas pernikahannya saya bisa hadir gitu kan. Bukankah ketika pendeta sudah habis menumpangkan tangan, kemudian disuruh berdiri, habis tukar cincin, ada berapa pasang mata gitu kan, yang memperhatikan ketika pendetanya bilang, boleh mencium pertama. Wah, serius. Ketika si laki-laki mencium pasangan perempuannya, semua yang hadir tepuk tangan. Tapi setelah itu, enggan untuk jalan berdua, enggan. Halo, yang berkeluarga, ini mana nih? Kok semuanya hampir tidak ada? Ya kan, satu di mana? Kalau mau ke gereja, yang satu di depan duluan, jalan. Ini kan yang menjadi persoalan, apakah kita akhirnya tidak bisa mengisi kemerdekaan itu atau bagaimana gitu kan? Atau kita hanya sebatas kata-kata yang kita sampaikan. Tapi dari Nats Galatia 5 ayat 13 tadi itu, dikatakan di situ yang pertama, berdirilah teguh gitu kan. Maka inilah yang menjadi persoalan bagi kita supaya di tengah-tengah situasi yang ada dalam kehidupan kita, maka mau nggak mau untuk mengisi ataupun mempertahankan kemerdekaan itu kita tetap berdiri teguh kan begitu. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau perbudakan pola pikir kita. Mari kita buka hati kita, buka pikiran kita bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam
perbudakan, tetapi masalahnya kita seringkali pikiran kita itu yang tidak kita bukakan. Dan akhirnya seperti yang jawaban yang tadi, saya seperti mayat hidup. Atau katakanlah ketika ya ada sesuatu, oh iya memang betul dia itu begini. Beberapa waktu yang lalu di Rapa Indah ada kecelakaan dan orang yang meninggal, ya gitu kan. Langsung ada yang menjas, oh iya memang tempatnya itu angker. Bahkan mungkin ada orang Kristen juga ikut-ikutan menyatakan itu. Tempat itu angker. Lah, kita ini kan sudah diubahkan oleh Tuhan. Kok kita ikut-ikutan menjas hal-hal tersebut? Baru yang ketiga dikatakan jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa dan kedagingan. Itulah yang harus kita isi di dalam mempertahankan iman percaya kita, di dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus lakukan itu. Maka jangan menggunakan kesempatan hidup itu, kemerdekaan itu dalam kedagingan atau dosa. Karena ada banyak orang berkata di luar sana mengatakan orang-orang Kristen itu enak. Karena sudah ditebus sama Yesus, maka mereka seenaknya melakukan apapun menurut keinginan daging mereka, kemauan mereka sendiri. Itu salah. Tapi yang betul adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, maka kita harus melakukannya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Amin. Amin. Baru kita seperti yang lagi didengung-dengungkan. Kita harus melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan paksaan, bukan dengan untuk dihargai. Kan gitu kan, membantu untuk dipuji. Bukan, tapi dengan kasih. Maka itulah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Meyakini bahwa status kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Dan yang ketiga, kita wajib mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya bahwa kita akan diberkati ya. Kita diberkati Tuhan, bukan akan diberkati. Kita diberkati Tuhan lebih lagi. Bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka di dalam Tuhan berarti apapun kejadian di bangsa kita, kita adalah orang-orang yang merdeka dan kita akan terima berkat Tuhan itu ya, amin ya. Iya, akan memberikan persembahan kita mau memuji, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu
namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita sama-sama satu suara kami nyatakan, yes Tuhan, kebesaran-Nya selamanya. Benar Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama satu hati kita katakan, kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan suku dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk
Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan untuk apa yang Kau lakukan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh yang sudah bekerja atas kami. Terima kasih kalau Kau yang sudah memimpin kami Tuhan dari rumah kami. Dan membawa kami ke tempat ini Tuhan, dari tempat kos kami atau Kau bawa kami ke tempat ini untuk kami berkumpul bersatu. Kami sudah meninggikan Kau dan muji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan yang sudah Kau berikan. Kau yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau dimuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami. Kau yang sudah menganugerahkan kepada kami firman-Mu. Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami. Dan Kau yang meneguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau yang menguatkan kami supaya kami berani Tuhan mengakui Engkau Tuhan. Mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bisa memberitakan Engkau Tuhan di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh yang sudah bekerja atas kami. Dan Kau yang sudah memberikan kepada kami hati untuk memberi. Dan kami sudah memberikan dengan sukacita Tuhan pemberian kami. Dan kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau memberkati pemberian kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Kau yang murah, Kau murah pintu memakainya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan Tuhan semuanya Tuhan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu bagi Samarinda, bagi Indonesia dan bagi dunia ini Tuhan. Roh-Mu yang bekerja bagi kami Tuhan untuk mengerjakannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dan kami adalah orang-orang yang Engkau sudah berkati. Dan kami mau mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada Engkau. Roh-Mu yang bekerja atas kami, Engkau mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang bekerja atas kami Tuhan. Engkau yang sudah mengurapi kami dan Engkau yang berkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang menguduskan dan memakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami Tuhan. Biarlah kami pulang dalam damai sejahtera-Mu. Engkau berkati kami Tuhan dengan segala limpahan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dan kami serahkan diri kami sampai kami ke rumah kami masing-masing. Kau yang bekerja atas kami dan Kamu yang bekerja atas kami untuk kami. Kau yang menggerakkan kami Tuhan untuk bekerja untuk bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Dan kami akan sampai ke rumah kami masing-masing dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Salamkan kirinya, katakan Tuhan berkatimu.